Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hum Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir di malam yang kedua ini. Kayaknya wajahnya sama deh kayak yang tadi malam, cuma ada beberapa yang berbeda. Jadi malam hari ini teman-teman sekalian, kami MTN Seni dan Budaya yang bekerja sama dengan Civitas Koteka kembali menghadirkan seorang travelog yang akan berbicara di forum ini. Beliau seorang travelog, penulis catatan perjalanan, seorang kiai juga, pengasuh pondok pesantren, seorang penyair juga, seorang penggubah lagu juga. Jadi banyak tuh keahlian beliau. Beliau kami undang dari Pondok Pesantren An-Nuqayyah. Nah, silakan kepada yang terhormat Kiai Faizi untuk maju ke depan. Baik teman-teman sekalian, nanti siapkan pertanyaan di hampir akhir sesi nanti. Tapi sebelum saya lempar ke sampean-sampean semua, saya terlebih dahulu sebagai presenter akan mengulik ya kisah tentang perjalanan Kiai Faizi. Beliau ini suka jalan-jalan. Waktu masih mudanya mungkin ya. Kemarin saya tanya juga. Sampai sekarang ya, Kiai kata saya tadi, kapan terakhir jalan-jalan? Kemarin katanya ke mana? Ke Bali, ngecer katanya dan capek katanya. Begini Kiai, untuk pertanyaan pertama ya, saya sedikit banyak membaca tentang catatan-catatan perjalanan, di antaranya catatan perjalanannya Eric Weiner ya, bukunya yang sudah saya baca, The Geography of Bliss sama The Geography of Genius. Dua buku itu saya pikir apa ya? Kalau The Geography of Bliss itu dia berjalan mengitari seluruh isi bumi, menemukan atau pergi ke kota-kota yang berbahagia. Sementara The Geography of Genius, dia orang ini berjalan mengitari bumi untuk menemukan tempat tinggal orang-orang yang dianggap pintar. Nah, berbeda halnya ketika saya membaca buku-bukunya Agustinus Wibowo. Dia unik saya pikir, berbeda halnya dengan Eric Weiner. Dia berjalan ke Asia, ke tempat konflik-konflik. Dia nggak suka ke tempat-tempat yang indah. Dia sukanya ke tempat-tempat yang konflik. Afghanistan misalnya. Kita tahu Afghanistan selalu dilanda konflik dan Agustinus ini suka berjalan ke atau travelog ke tempat-tempat hal itu. Bisa dibaca buku terakhir yang saya baca, Kita dan Mereka. Di titik nol terus banyak lagi. Tapi yang saya suka karya-karya Agustinus itu Kita dan Mereka. Karena di situ kita akan membaca kisah perjalanan Agustinus ini menerabas kota-kota yang sering dilanda konflik. Terus selain itu saya juga membaca karya-karya Fatris MF, di mana Fatris ini membagi dua Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Yang melekat di saya di buku catatan dari pinggir ya, kalau nggak salah, di Lamalera. Dia menuliskan bahwasanya di Lamalera itu sampai sekarang itu masih menjaga tradisi berburu paus. Nah, kemudian di buku yang satunya yang sangat melekat, Merobek Sumatera ya, yang saya ingat itu di Kepulauan Mentawai. Di sana anak-anak mudanya sudah tidak mau ditato, katanya. Padahal tato itu merupakan tradisi yang mulai dari nenek moyang, tapi sekarang udah mereka nggak mau ditato gitu kan. Nah,
saya juga membaca catatan perjalanannya Asif Abdi. Nah, dia itu gemar. Tadi malam Asif Abdi ngomong di sini, dia suka berjalan atau travelog ke hutan-hutan, menerabas hutan. Terus dia juga sering bepergian sendiri, tidak mau naik pesawat, alias dia kalau keluar pulau selalu naik kapal laut. Nah, kemudian Troyan Julian juga mencatat catatan perjalanan. Nah, sekarang buku terakhir yang saya baca karya Kiai Faizi, Beauty the Beast. Nah, di sini saya melihat Kiai, penulis-penulis yang saya sebut tadi itu menuliskan catatan perjalanannya ketika sudah tiba di tempat yang dia teliti. Sementara Kiai Faizi ini unik menurut saya. Beliau ini seorang kiai yang gemar bertravelog. Beliau suka naik bus dan busnya itu ekonomi. Nah, itu yang menurut saya unik. Pertanyaan yang ingin saya ajukan pertama, Kiai, kenapa memilih bus ekonomi? Kenapa nggak eksekutif? Terima kasih. Itu pertanyaan, langsung pertanyaannya. Langsung bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bukan masalah bis ekonomi atau bukan ya, tapi tergantung kita pergi kemana. Kalau kemungkinannya ada bis ekonomi ya bis ekonomi, kalau ada eksekutif ya eksekutif, atau kemungkinan dua-duanya maka itu terserah saya. Gitu. Perspektif saya itu perspektif kewahanaan. Jadi ketika saya pergi ke Bali, saya nggak menceritakan Bali, saya menceritakan perjalanan dari sini ke Bali. Jadi wahana apa yang saya gunakan, naik apa, jalan kaki, naik kapal, naik ferry atau apa. Semacam diary, benar-benar diary perjalanan. Nah, ibarat orang memotret, saya memotret kanan kiri yang ada di perjalanan. Jadi tidak, kalau kita mau melihat bagaimana ramahnya orang naik bis ekonomi dengan senyapnya orang bicara kalau naik patas, itu bisa kelihatan. Bahkan saya bisa menghitung pada detik keberapa orang mengeluarkan ponsel ketika sudah naik bis. Itu saya bikin ada catatannya. Naik bis, duduk, naruh tas, dia ngambil ponsel, buka WA itu pada detik keberapa. Dan itu saya catat selama berbulan-bulan. Biasanya kalau naik patas itu orangnya nggak suka nyapa, diam gini, diam. Kalau naik ekonomi kan rame, nanya apa, nawar-nawarin tuh bisa kelihatan. Kita punya makanan ditawarkan, tapi kalau naik bis-bis kayak bis eksekutif, bis patas itu jarang yang terjadi seperti itu. Ya cuma itu aja yang ingin saya potret. Kenapa? Karena saya tidak suka memotret pakai video, makanya saya memotret pakai tulisan saja. Gitu. Baik Kiai, saya sedikit punya pengalaman pahit ya naik bus ekonomi, dan sampai sekarang saya trauma dari Surabaya misalnya ke sini, ya kan? Ketika saya dari Surabaya, Kiai, saya pernah naik bus ekonomi, bus tidak saya sebut ya. Sebutkan saja, tidak apa-apa. Bus Akas itu kan penuh seluruh dari depan sampai belakang. Saya duduk di seat, kan kalau ekonomi seat 32 ya. Saya duduk di seat 2 di paling pojok gitu kan. Nah, sampai tengah perjalanan lewat dari Suramadu saya tidur. Ada yang netes. Nah, itu air AC-nya yang netes. Saya panggil kondektur. Pak, sini. Kenapa dek airnya netes gitu. Nah, sama dia hordennya ditutupi. Sampai orangnya tetap netes. Aku harus komplain nih, siapa tahu nanti dikasih setengah harga, kataku. Tidak ada setengah harga, tetap bayar full. Nah, selanjutnya Kiai, yang saya baca dari sini, Kiai Faizi ini memulai usia suka terhadap bis itu di umur 7 tahun. Kalau tidak salah, saya membaca di sini usia 7 tahun udah first love-nya itu bus gitu loh. Nah, kenapa bus? Kenapa tidak kereta api gitu? Iya, busnya yang ekonomi itu kan, nggak mau yang ini kan. Nah, kenapa nggak pesawat? Kenapa nggak kereta api gitu? Kenapa bus?
Silakan. Tanya nih. Iya, kan Turksuk ya. Usia 7 tahun itu perjalanan kami kalau tidak keliru ke Nurul Jadid. Saya ingat-ingat tahun itu ada kewafatan Kiai pendiri Nurul Jadid, Kiai siapa? Kiai Zaini Munim. Jadi dari rumah rombongan naik bus apa saya nggak ingat karena ingatan saya ketika itu masih 7 tahun ya. Saya ingat bis itu masuk dermaga 3. Dermaga 3 itu di Kamal sebelah timur. Kemudian parkir lama di situ. Terus saya bilang ibu saya pengen minum, saya masih ingat sekali. Kemudian naik lagi dan tidak ingat lagi setelah itu. Itu ingatan yang melekat ketika pertama kali saya naik bis. Ingatan yang berikutnya ketika saya sudah kelas 6 SD. 6 SD apa kelas 1 sanawiyah ya? Saya itu lupa. Kalau enggak salah kelas 6 apa kelas 1 sanawiyah. Kalau itu bukan enggak ingat lagi, itu udah detail sekali. Saya sudah mulai mencatat karena ketika itu saya sudah mulai nulis diary. Naiknya Pelita Mas, karoserinya Silverwing, mesinnya Hino, pergi ke Gresik, mampir Surabaya, ke Sungai Prapel, itu ada semuanya. Itu bukunya masih ada. Sekarang saya simpan. Buku diarinya saya ada. Nah, kenapa ketika itu saya senang naik bis? Kenapa? Karena kayak orang sekolah kayak gini. Jadi ada duduk bersama-sama, terus ada mejanya, terus ada kacanya. Kacanya itu kayak papan. Jadi kami itu kayak sedang belajar apa gitu loh di dalam bis. Gitu. Kalau naik bis kan kita melihat ke depan. Jadi kacanya itu kayak papan, gurunya itu Pak Guru, Pak Sopir sama konduktor sama kernetnya. Kita itu sedang bersekolah. Kayak gitu loh bayangan saya. Ketika itu di usia saya 7 tahun, kereta ini masih ada, tapi tinggal saja. Saya pernah melihat kereta itu berjalan di daerah Bancelok atau daerah dekat Blikeh ya. Itu masih ada kan, relnya masih ada toh. Jadi kereta api di Madura itu termasuk kereta api yang apes. Kenapa? Karena masa aktifnya tidak lama. Di buku Pantura, sejarah Pantura itu ada penjelasan soal itu. Jalan tradisional ini aslinya di Madura itu Pantura. Yang jalan selatan ini jalan buatan kolonial. Sebab itulah dibikin dengan jalan kereta api. Itu. Ketika itu di masa saya usia 7 tahun itu, kereta api itu sudah nggak aktif, tinggal sisa-sisa saja. Jalannya pun nggak kenceng. Yang aktif itu sudah kendaraan-kendaraan angkutan umum seperti bis dan truk dan mobil yang lain. Konon di masa-masa tahun 50-an ya masih ada, mereka biasa ngangkut penumpang. Sampai terakhir di stasiun Pamekasan dan sebelum itu sampai di Kalianget. Jadi yang aktif terakhir dari stasiun Pamekasan sampai Kamal. Itu. Jadi nyatanya saya tidak selalu memperhatikan bis ya. Yang saya perhatikan itu adalah angkutan umum. Cuma kebetulan yang paling sering saya tumpangi itu bis. Dan yang saya tuliskan itu cerita-ceritanya itu ya yang saya temukan, yang saya saksikan, yang saya lihat di angkutan umum itu. Bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang itu mengeluh, AC yang bocor, pencopet yang nyamar penumpang gitu-gitu. Pernah punya pengalaman, mohon maaf, dicopet nggak? Nggak nyopet yang pernah. Nggak pernah. Oh tidak pernah. Nggak pernah. Tapi ini Kiai, selaku ini ya orang yang sudah berpengalaman ya. Anggap kalau orang yang main sepak bola kayak Kak Zainal nih, dia pasti tahu orang yang mau menyeleding dari arah kanan kiri dia pasti tahu. Kalau Kiai Faizi selama jadi penumpang tahu nggak gerak-geri copet itu tahu seperti banget. apa? Gimana itu Kiai? Cara ininya. Mungkin bisa dibagiin triknya ya. Biasanya gini, kalau copet itu dia tidak bergerak sendirian. Dia tahu momentum-momentum di mana orang capek. Jadi kalau dari Surabaya ke Jember, nyopetnya di Lumajang.
kalau dari Surabaya ke Jombang atau Surabaya ke Jogja, nyopetnya di Madiun. Begitu kira-kira. Enggak, 3/4 kira-kira. Jadi kira-kira 3/4 atau mendekati Solo. Jadi orang-orang itu ketika sudah benar-benar capek. Itu mayoritas laki-laki apa perempuan Yang jadi pencopet? laki-laki. Laki-laki, Iya. nggak ada yang perempuan berarti. Ada pernah kejadian 1 kali. Saya pernah lihat perempuan yang nyopet 1 kali. Tapi kayaknya dia nggak sendirian. Ya mungkin dia sebagai apanya gitu dengan gengnya gitu. Kemudian Kok nanya copet ini? kemudian Yai, tadi Pak Yai ini menjelaskan bahwasanya suka terhadap angkutan umum mulai dari usia 7 tahun ya. Nah, sejak kapan Kiai mulai berhasrat ingin menuliskannya dalam bentuk catatan perjalanan? Kalau ingin menuliskannya itu memang nggak ada karena saya memang nulis diari dari usia kecil. Jadi cerita perjalanan saya ke Jakarta yang naik HIS, naik mobil, nah itu memang saya tulis di buku catatan harian. Cuma nggak tertata ya. Hari ini aku pergi ke Jakarta naik HIS, penumpangnya 9 orang, kami berdesak-desakan, mampir di Tuban, aku terus sakit perut, aku makan apa, gitu-gitu aja ceritanya. Nggak kayak buku itu. Jadi itu diolah lagi menjadi seperti buku sekarang ini. Kalau poin-poinnya ada, tanggalnya ini, supirnya siapa, ongkosnya berapa, ada semuanya. Dari dulu itu udah begitu. Kalau saya perhatikan dari catatan perjalanan panjenengan ini Kiai, panjenengan sangat hafal dan sangat mempunyai ciri khas. Dalam artian panjenengan ini hafal terhadap plat nomornya, hafal terhadap nama sopirnya. Sopirnya enggak. Ada saya baca ada Kiai. 1, 2 lah ya. Terus Kalau plat hafal nomor terhadap kerangka nomor serinya. Nah, yang jadi pertanyaan Kiai, mungkin ini tiap penulis mempunyai penilaian sendiri ya. Kira-kira catatan perjalanan seperti apa yang menurut Kiai Faizi itu ini bagus nih gitu kan. Harus ada apanya gitu di dalam catatan perjalanan. Semisal salah satu dari kami ingin menulis catatan perjalanan. Gitu Kiai. Menurut saya itu pilihan. Jadi kayak misalnya ya Paimo itu salah seorang pengendara sepeda. Dia bersepeda keliling dunia, bahkan naik ke Kilimanjaro, dia naik sama sepedanya. Anda tahu Kilimanjaro itu gunung tertinggi di Afrika yang saljunya abadi. Itu naik sama sepedanya, saking senangnya sepeda. Paimo juga pernah bersepeda dari Andes, Bolivia, dari La Paz ke Punta Arenas, itu 6.000 km. Dia naik sepeda itu, yang dia tulis itu pengalaman diari saja. Hari ini aku sepeda 7 kilo dengan dituntun karena di La Paz itu oksigen sangat sedikit. Aku tidak bisa bernafas. Jadi kayak harian aja. Nah, berbeda lagi dengan misalnya Dandi Laksono. Dia kalau Dandi Laksono kan enggak. Targetnya bukan itu. Targetnya dia melihat pakai data hutan yang sudah rusak berapa. Nah, gitu loh. Dari awal dia sudah memposisikan diri untuk mencatat data-data, angka-angka kerusakan, terutama kerusakan ya. Misalnya kayak ekspedisi Indonesia Baru. Nah, kayak Paimo ya mencatat saja perjalanan dia sehari-hari. Tidak harus kritis ini segala macamnya, enggak. Benar-benar catatan harian. Saya punya 2 buku Paimo itu, bersepeda membelah pegunungan Andes dan bersepeda mengelilingi benua merambah dunia. Dua-duanya diterbitkan oleh Gramedia. Buku-buku seperti misalnya ya, seperti Paimo, saya senang. Kenapa? Karena dia bercerita apa adanya. Itu berbeda dengan Trinity, berbeda dengan Agustinus Wibowo juga. Jadi yang saya lakukan ya kayak Paimo itu. Saya sebetulnya ini nulis catatan harian saja. Saya di sini ketemu dengan orang ini, minum ini. Nah, bedanya supaya beda ketika saya menulis dengan ketika saya ngambil dengan video, harus ada sudut pandang dari saya, harus ada perspektif, harus ada kritik. Misalnya ketika saya lewat di Kalimantan Selatan, ya,
Kalimantan Selatan. Kemudian saya melihat mobil-mobil tambang. Jadi apa namanya? Jadi kalau ada misalnya, jadi kita kritiknya ada gula, ada semut, ada ekskavator, ada tambang. Bedanya gini, jembatan di Jakarta di bawahnya itu isinya sampah. Kalau di Jawa di bawahnya itu sungai. Tapi di Banjarmasin di bawahnya itu truk tambang. Nah, jadi gitu. Terus truk tambang sebanyak ini punya siapa ya? Apakah punya Haji Isam? Nah, gitu dong misalnya. Jadi kita masukkan kritik-kritik seperti itu, refleksi seperti itu, supaya tulisan saya bukan hanya menceritakan pribadi aktivitas saya sehari-hari, tapi bisa memantik pembaca untuk berpikir lebih jauh. Misalnya ketika saya melihat tambang nikel misalnya ya. Jadi orang-orang yang punya motor listrik, baik BYD ataupun Chery ataupun apa, harus pernah nyampe di tempat ini. Karena dari sinilah napas mereka itu bermula. Misalnya ya, gitu-gitu loh. Saya selalu memasukkan unsur-unsur seperti itu. Ataupun hal-hal kecil misalnya, bagaimana ketika operator bis itu yang sejatinya sangat membutuhkan penumpang, tapi perlakuan mereka terhadap penumpang itu seakan-akan tidak peduli, seolah-olah penumpanglah yang butuh mereka. Sering terjadi begitu kan. Jadi ketika kita melihat kru bis itu mengeluh karena tidak ada penumpang, itu terasa kesannya sedih. Tapi ketika banyak penumpangnya, malah seolah-olah tidak diperhatikan gitu loh, tidak diberikan pelayanan yang baik dan segala macam. Hal-hal seperti itulah yang mungkin perlu saya catat. Jadi apa yang dialami Anda, misalnya ada bocor, itu saya tulis dan sedikit didramatisasi. Nah, gitu lah misalnya. Begitu. Selanjutnya Kiai, panjenengan kan ini seorang pengasuh ya, pondok pesantren kan, seorang kiai, seorang penyair juga tentu saja. Gimana tuh cara membagi waktu di antara ritual keagamaan panjenengan dan menjadi seorang travelog? Dan cara menuliskannya Kiai? Gampang kalau cuma bagi waktu itu. Kalau saya kan tugasnya bagi waktu, kalau Ciher bagi uang. Kalau saya bepergian, saya selalu bawa kitab. Selalu. Jadi kalau sudah waktunya ngajar, saya berhenti dan saya ngajar. Makanya ketika saya mau melakukan perjalanan, saya mengadakan namanya orientasi perjalanan. Enggak sembarang berangkat. Gini dah contohnya. Saya berangkat ke Surabaya, bisnya nanti ke arah Bali pukul 7 atau pukul 19.00 dari Ahmad Yani. Saya harus berangkat dari Perenduan persis setelah adzan zuhur. Makanya pukul 11 saya keluar dari rumah dalam keadaan sudah punya wudhu. Nyampe di Perenduan, sholat zuhur, jamaah asar, langsung tepi jalan, mungkin 5 atau 10 menit bis akan lewat. Karena bis di Perenduan itu kalau enggak jam 12, jam setengah 1, jam 1, setengah 2. Biasanya kan intervalnya sekitar 30 menit kalau siang, kalau menjelang sore itu intervalnya 15 menit. Dengan demikian diperkirakan saya nyampe di Surabaya itu sekitar jam 4 bisa, atau jam setengah 5. Nyampe di Surabaya, saya ngajar dulu. Kemarin saya PP ke Bali dan saya tidak putus ngajinya. Pertama di Surabaya, yang esok paginya itu ngaji di penyeberangan Ketapang Gilimanuk di atas bis. Pakai ini Nokia 8110 ini, pakai ini. Kalau perkuliahan biasanya saya jamak takdim. Jadi perkuliahan yang besok misalnya ya, besok saya pergi dan besok saya jadwalnya ngajar, ya saya ganti minggu depan. Di awal perkuliahan saya nanya dulu kepada mahasiswa, kalian itu waktu kosongnya hari apa saja? Nah itu tanda-tanda saya mau ganti di hari-hari itu kalau kebetulan saya nggak ngajar. Jadi awal kali pertemuan masuk saya langsung nanya,
Jadwal kalian yang kosong itu hari apa saja. Itu kemungkinan bisa saya ganti kalau kebetulan saya tidak ngajar. Ada kepentingan seperti itu. Dan supaya tidak banyak bolongnya ya kita harus sering ini, nggak boleh berlama-lama. Nyampe balik. Pernah saya gini, hari Senin yang lalu, seminggu yang lalu. Ya, besok Senin kan? Seminggu yang lalu kalau nggak salah ya, Senin pagi itu saya ngajar, masih ngajar. Senin setengah 10 saya berangkat ke Jogja. Nyampe di Jogja jam 7 malam, setengah 8 tahlilan, setengah 9 selesai, jam 9 makan, setengah 10 pulang. Besoknya ngajar lagi, nggak ada masalah. Begitu aja. Baik, Kiai. Di dalam menuliskan catatan perjalanan, kita juga dituntut untuk fokus. Bagi saya sendiri, ya. Kalau kita tidak fokus dan tidak cepat menuliskannya, maka kita akan kehilangan momen-momen tertentu atau momen-momen kecil. Iya. Gimana versi Kiai Faizi cara menangkap momen-momen penting sehingga nanti unik nih ketulisan kita, itu, Kiai. Saya kalau bepergian selalu moto, kalau bawa kamera, kalau kebetulan bawa kamera. Foto itulah nanti yang akan berbicara. Misalnya gini, ketika saya moto laut, jadi nanti ya moto di laut penyeberangan pagi. Nanti itu kan ada metadatanya, tanggal berapa, jam berapa. Itu penting. Jadi ketika kami menyeberangi Selat Bali pukul 6.15 lautnya tenang. Kapalnya Pratita 4. Nakodanya Bapak ini. Dari foto kita banyak mendapatkan informasi. Itu kalau punya kamera. Kalau enggak punya kamera, ya nyiapin kayak gini. Ditulis begini-begini. Nah ini jam sekian, jam sekian. Begitu aja. Ini saya punya banyak banget. Nah kan, semuanya catatan-catatan seperti ini. Saya sering pergi ke fotokopian, cari makalah-makalah mahasiswa yang rusak. Jadi saya minta, ini kan dibuang. Makanya sebaliknya masih kosong, itu yang saya gunakan. Kalau kertasnya banyak ya saya jual. Kiloin dong. Dan saya tuh nulis catatan harian ya. Dulu pakai panjang, jadi kegiatan setiap hari itu panjang. Lama-kelamaan jadi kecil kayak gini. Dan itu masih saya tulis sampai sekarang. Jadi saya punya daftar semua teman saya yang meninggal dunia lengkap dengan tanggalnya. Lengkap. Ada di sini. Jadi bagian depan enggak, saya enggak mau disampaikan itu. Gini yang wafat tahun 2008, 2009, 2010, 2011 itu ada dari tahun 2003. Yang lengkap, yang utuh itu dari 2007. Kondangan kemana saja, saya pergi kondangan selama saya menikah, saya pergi kondangan kemana saja, itu ada. Tetangga yang meninggal, tetangga yang nikahan, tidak sholat Jumat berapa kali ada di sini. Kemudian Kiai, kami kan Kak Zainal dan Wardede Rossi ini akan hijrah ya ke 3 kota. Wardede itu ke Bali, ke Denpasar, terus Kak Zainal ini ke Banjarmasin. Yang ingin saya tanyakan kan, ketika kita sudah berangkat Kiai, tentunya kami akan bersua dengan orang-orang baru, tentu saja, yang tidak kita kenal. Nah, apalagi kan di luar sana kan kita tidak mesti ketemu dengan orang yang katakanlah baik kan. Nah, seperti itu. Apalagi nanti Kak Zainal tuh kemana, budayanya agak berbeda kan. Terus Wardede Rossi budayanya juga berbeda kan. Nah, itu cara memandang apa ya namanya, cara kita menyikapi atau mewawancara orang lain itu gimana Kiai? Yang lembut gitu. Gak tahu, saya gak pernah wawancara kalau saya. Gak pernah. Saya kalau suruh wawancara gak pernah. Apa investigasi itu gak pernah. Biasanya saya so akrab aja sama orang. Kayak kemarin saya akan nyebrang. Itu dari dulu itu saya punya gini. Jadi selama saya kuliah itu selama berapa bulan ya, saya kan
nggak punya sepeda motor, tapi punya helm. Jadi kalau pergi kuliah saya bawa ransel. Ransel kalau ada orang lewat, pak, ya pak, ikut sampai depan. Jadi kata kuncinya itu ikut sampai depan. Sampai jangan sebutkan tempatnya. Kalau sebutkan tempat, ikut sampai tapsiun. Buat enjak kok kundina. Nah, nanti kalau sudah ikut sampai, mben kamah, mben ini kamah, mben ya ada kanan apa kiri gitulah. Kok ke kanan jong, masuk kotak, bocek kulinya helm. Nah, jadi terus bawa helm jadi gitu saya. Itu sering begitu saya. Nyapanya memukanya dengan begitu. Kemarin juga masih saya lakukan 3 hari yang lalu. Waktu turun dari kapal, kan malas toh jalannya kan jauh itu dari pelabuhan ke jalan. Saya pilih-pilih ya, kalau mbak-mbak ya nggak saya cegat karena pasti nggak mau kan. Ya, cari pemuda yang ya sepertinya dia santai. Mas, ikut sampai depan. Nah, kalau ikut sampai depan itu pasti bisa. Baru setelah naik dia nanya, sampai mau kemana pak? Ke depan ini, ke jalan. Jadi gitu. Tempat jalan. Sering begitu saya dibeli ke di mana. Kalau nyapa-nyapa itu nggak tahu saya mas, caranya investigasi nggak paham saya. Jadi ingat siasatnya Kak Zainal. Kalau nanti ke tengah hutan, passwordnya adalah ikut sampai depan. Ya, ikut sampai depan. Terus Kiai, yang ingin saya ulik selanjutnya adalah semisal dari kami ya nanti menemukan atau tidak tahu arah, anggapkan kami akan, saya Wardadi Rossi belum pernah ke mana, ke Bali tentu saja, terus Zainal juga saya anggap belum pernah ke Banjarmasin. Gimana tuh cara bekerja sama dan menghadapi orang lain? Tidak tahu arah gimana maksudnya? Nyasar ya. Kan bisa nanya tuh orang. Gimana tuh? Sesuai dengan pepatahnya, malu bertanya pakai GPS. Pakai GPS enggak, bukan saya. Kalau malu bertanya ya pakai GPS. Gunakan penduduk setempat. Nah, itu GPS ya. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya kepada Kiai Faizi tentang cara menuliskan catatan perjalanan atau apalah yang ingin sampean tanyakan, silakan. Sebelum teman-teman bertanya, saya kasih foto dulu ya untuk menjelaskan tentang seperti apa saya menulis catatan perjalanan. Cerita perjalanan itu kan macam-macam. Ada cerita perjalanan yang ditulis karena dia itu muhibah undangan. Misalnya seperti perjalanan, buku cerita perjalanan pertama yang saya baca itu punya Bapak Hamka tahun 54 ketika dia melancong ke Amerika selama 4 bulan. Saya baru tahu kalau ternyata beliau punya saudara yang ada di Amerika. Dan mohon maaf, setahu saya saudara beliau itu beda agama. Bapak Hamka ya. Nah, selama beliau di Amerika, dia berjalan ke sini, ke tempat yang lain, termasuk karena beliau seorang ulama ya. Jadi beliau itu melihat hal-hal yang mungkin tidak tampak di permukaan dan memasukkannya ke dalam tulisan. Misalnya beliau menulis tentang industri mobil di Detroit atau juga kelompok-kelompok garis keras seperti Ku Klux Klan dan terus hal-hal lain yang menurut beliau sangat berbeda dengan tradisi di Indonesia, beliau tuliskan. Bagaimana beliau juga menulis tentang perbedaan rasial yang sepertinya masih kentara. Yang ketika itu saya ingat, beliau menggambarkan bahwa penumpang-penumpang berkulit gelap itu dengan sendirinya mereka akan duduk di kursi belakang bis. Meskipun siapapun boleh duduk di bis di tengah, karena yang depan hanya untuk perempuan, ladies and children first, gitu kan. Jadi yang duduk di depan itu buat anak-anak kecil dan perempuan. Dan saya juga heran sekali kok ternyata di Transjatim itu sudah terbentuk ketika kita naik Transjatim yang jurusan Madura, para perempuan langsung duduk di depan dan anak-anaknya, dan bapak-bapak duduk di belakang. Padahal itu kan baru 1 tahun. Nah,
Ketika Bapak Hamka menuliskan pengalaman dia di Amerika, dia menggambarkan itu saja. Kita pembaca menjadi tahu, oh iya ternyata Amerika yang ngomong ini, gencar ini segala macamnya ya masih sangat rasial ternyata. Meskipun di atas kertas tidak ada. Namun kenyataannya, praktiknya ya tetap begitu. Orang-orang hitam berkulit gelap itu selalu subordinat. Selalu tetap subordinat dengan sendirinya. Jadi perasaan minder itu masih ada. Orang Afro Amerika pertama yang jadi putri di sana kayak Miss apa itu namanya ya? Ya gitu-gitu. Itu kan ini Vanessa Williams kalau nggak salah. Saya ingat lagunya itu Save the Best for Last. Itu 82. Dan hal-hal semacam itu menjadi hiasan bagi tulisan cerita perjalanannya. Ketika saya menuliskan cerita perjalanan saya, itu kan cerita perjalanan biasa. Hari ini saya pergi ke Jogja, saya nunggu bis di Perenduan pukul 10. Ternyata kata mandor, bisnya baru saja lewat. Saya kaget, terus saya ngejar sampai Pamekasan. Nyampe di Pamekasan, ketika saya turun dari bis yang tadi saya kejar baru saja keluar lagi. Nah, jadi kegalauan seperti itu saya tulis. Mungkin hal seperti itu kan hal-hal yang sangat pribadi, tidak menarik. Nah, apa kira-kira yang ingin didapatkan oleh pembaca? Saya kasih perspektif di situ. Apa perspektif saya tentang ketepatan waktu? Bagaimana kita menghargai waktu dan segala macamnya. Ya itu gitu-gitu saja. Dan itu sengaja saya pilih. Artinya saya tidak akan nulis daki-daki tentang apa, tentang segala macamnya. Itu saya pilih. Nanti saya tulisan saya cerita perjalanan biasa, cuma di bagian-bagian tertentu nanti akan saya selipkan sudut pandang khusus yang versi saya gitu loh, versi saya gimana saya melihat kejadian ini. Tuh. Yang kedua, bonusnya mungkin saya mencantumkan data-data yang kayak sampean tadi. Saya naik bis ini ya contohnya ya. Bisnya ini 8 plat N 7123 UP. Tiba-tiba saya pernah kejadian kan? Saya pernah menemukan plat yang sama pada 2 bis yang berbeda. Jadi bisa seperti itu. Sebetulnya bis yang satu itu belum dapat izin trayek, tapi bisnya sudah ada, pinjeminlah plat nomor. Nah gitu-gitu. Ya karena kebetulan saja saya mencatat, maka kemudian saya dipertemukan dengan kebetulan yang seperti itu. Jamnya kayak tadi malam, kayak kemarin malam saya bilang sama sopirnya, Pak, sampean ketika saya mau turun di Perenduan, makasih matur nuwun ya Pak ya, sampean pegang rekor Pak. Supirnya itu kaget karena ya mungkin dia nggak bayangkan kalau ada orang yang ngitung. Sampean tadi ditangkel pukul 12:23, ini sampai di Perenduan pukul 2:15, 1 jam 53 detik, 53 menit tangkel Perenduan. Saya bilang gitu, itu rekor sampean Pak. Ketawa supirnya. Karena saya sering mencatat begitu, dari sini ke tangkel hari ini berapa jam, kapan, berapa jam, berapa menit, sehingga ini berdampak Mas. Saya pernah naik bis dari Tangkel, kemudian biasanya dari Tangkel ke Perenduan itu 2,5 jam biasanya kalau malam. Makanya ketika saya nyampe di Tangkel tengah malam, masuk ke bis, langsung hidupkan alarm. Dihitung sama saya, berarti kalau setengah 1, setengah 2, setengah 3, jam 3. Jam 3 kurang 1/4 saya bunyikan di sini. Taruh sini, habis ini langsung tidur. Oh, alarm. Udah lihat ternyata sudah nyampe Pekamban. Nah, jadi udah tinggal mau turun gitu loh. Enggak mungkin kebablasan. Karena saking biasanya saya mencatat ini ke sini berapa menit, ini begini. Bahkan saya pakai hitung-hitungan gini. Sampean habis ini boleh dicoba ya. Boleh dicoba naik sepeda motor. Kalau sampean naik sepeda motor jarak 100 gini ya, cara ngitungnya gini. Di dalam sepeda motor, di sepeda motor itu kan ada speedometernya.
Ada lari 40, 50, 60. Rata-rata orang larinya itu kan 40, 50. Ada yang kalau malam bisa sampai 70, ya kan. Kalau NMAX mungkin 90 bisa ya. Ya bisa segitu dah. Itu artinya kalau kita lari dengan kecepatan 90 terus menerus, kita akan mencapai 90 km dalam waktu 1 jam. Apakah mungkin mencapai jarak 90 km? Anggaplah dari sini ke Lomayer 90 km, mungkin ya. Ini saya nggak ngitung ya, cuma perkiraan saya sini Lomayer 90. Coba dihitung di Google Map. Hanya perkiraan saja. Seandainya dari sini ke Lomayer itu 90 km, saya ingin nyampe Lomayer dalam waktu 1 jam saja. Bisa enggak? Maka caranya kita harus tambah 20. Jadi kecepatan rata-ratanya harus 110 km per jam. Dengan kecepatan 110 km per jam, kita akan benar-benar nyampe di Lomayer dalam waktu 1 jam persis. Itu saya hitung berkali-kali. Nah, kalau di tol ngitungnya tambah 15. Jadi kalau kita mau nyampe 90, nambahnya bukan 20 tapi tambah 15. Jadi kecepatannya 105 km per jam. Iseng-iseng saja. Jadi penelitian saya berdasarkan coba-coba gitu loh. Coba-coba itu benar apa enggak. Begitu. Jadi itu mungkin tambahan buat teman-teman yang iseng mungkin dari sekarang gini ya, saya kadang-kadang nanya sama teman-teman itu, dia naik sepeda motor tiap hari ke kampus, tapi dia tidak tahu jarak dari rumahnya kampus itu nggak pernah tahu, nggak pernah ada rasa penasaran ini berapa kilometer ya, aku ke sana nggak pernah, nggak muncul seperti itu. Terus kamu tuh penasaran sama apa sih? Kok nggak pernah rasa penasaran? Gitu ya, itu tambahan dari saya tentang ini. Sebetulnya kita belum bicara soal bis ya, belum, tidak terlalu banyak soal bis ya. Soal bisnya nanti bisa panjang lebar ini. Baik, teman-teman, itu sebagai pemantik dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Kiai Faizi, disilakan. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ki Faizi. Saya mau nanya, dari melakukan perjalanan, kira-kira ada perubahan mindset enggak setelah pulang dari perjalanan? Atau perubahan yang tadinya nggak suka makan ikan, tiba-tiba pulang perjalanan di tempat di kota itu banyak ikan, akhirnya suka ikan, atau maksudnya ada perubahan nggak? Terserah di kota manapun. Terima kasih. Nggak tahu Mbak, kalau yang itu saya nggak pernah memperhatikan. Saya itu hidup asal gelundung aja gitu, jalan apa-apa itu, nggak pernah memperhatikan begitu. Apakah setelah Jajang dari ini berubah? Nggak pernah saya perhatikan, begitu aja. Yang penting saya jalani saja. Oh, bedanya ternyata di sana begini ya, gitu-gitu saja. Cuma nggak sampai lah kalau seperti itu kayaknya. Oh, dekat deh ya. Gini Pak Kiai, sebelum saya lempar lagi, kalau dari sebenarnya valid ya Kiai. Begini juga Kiai, yang menjadi kesulitan tentu saja bagi saya sendiri, tadi Pak Yai itu menyarankan yang pertama itu memotret setiap peristiwa. Tapi kadangkala ketika kita mau menuliskan, tidak tahu caranya menuangkan dari foto ke tulisan. Nah, itu gimana Kiai? Cara menangkap momen yang pas, terus menuliskannya dalam bentuk yang unik sesuai dengan yang kita harapkan, gitu. Ya paling gampang kronologis, diurut waktu aja. Setelah jadi kalau kita mau olah, baru kita ganti perspektifnya.
Kita mulai dari mana, peristiwa yang menarik dulu. Tapi paling gampang kalau kita ngumpulkan data ya kronologis. Jam sekian sekian, jam sekian gini, jam sekian gini, makan ini begini, ongkosnya sekian, gitu aja sampai nyampe. Perkara kita mau nambahkan perspektif apa, kita sisipkan saja di tengah-tengah atau kita ganti. Misalnya gini, ketika saya perjalanan dari Surabaya ke rumah, di buku saya yang terakhir yang berjudul Dari Terminal ke Terminal itu, ada ceritanya seorang kakek naik dari jalan Kedung Cowek. Naiknya dari Sidotopo, turunnya di Kedung Cowek. Jadi pendek banget jadinya. Perjalanan sampai di rumah panjang masih itu. Tapi yang saya potret pertama kali dalam cerita itu dimulai dari naiknya si kakek itu. Mestinya kalau saya mulai cerita itu dimulai dari Bungurasi kan, dari terminal. Kenapa? Ya saya awalnya tulis urutan waktu saja secara kronologis. Jam sekian di Bungurasi, sekian nyampe di Sidotopo, sekian di Jalan Kenjeran, sekian di Kedung Cowek, sekian di Suramadu, begitu. Nah, cuma karena ada momentum yang menarik, saya mulai tulisan dengan menggambarkan ada seorang kakek tua yang ingin naik bis tapi sama kondekturnya enggak ditarik karcis karena ternyata dianggapnya kakek itu setengah gila gitu loh. Saya kemudian melihat ini. Setelah si kakek turun, orang di bis itu kemudian pada bicara. Karena di bis itu yang ngomong ngoceh terus. Ngomongin kakek sampai ke tangkel orang-orang di dalam bis itu. Jadi kalau diperhatikan, kakek ini penting dalam situasi seperti itu. Apa? Karena ketidakhadirannya mengundang persoalan bagi ketika dia datang bawa persoalan, ketika dia pergi bawa persoalan lagi. Jadi kira-kira begitulah. Kalau tetangga saya meninggal, tidak ada yang heboh kan, di Sumeneb tidak ada. Tapi coba misalnya tokoh penting nasional siapa meninggal, kepergiannya mengundang perhatian banyak orang. Jadi bagaimana kita mempertimbangkan suatu entitas atau keberadaan seorang tokoh itu dapat dilihat dari kehadiran dan ketidakhadirannya. Misalnya tiba-tiba acara ini tiba-tiba mengundang siapa gitu ya, tiba-tiba pembicara intinya yang memang ditunggu tidak datang, kan berubah kan, sangat berubah. Tapi coba mungkin teman-teman sendiri bikin koloman di sini, bikin baca buku. Yang tidak hadir itu cuma teman sendiri, kan mungkin nggak seberapa. Nah, saya melihat ketidakhadiran kakek ketika dia turun dari bis itu kemudian digambarkan bagaimana perannya yang sangat besar. Dia pasti bawa magnet, bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena begitu dia turun, seluruh di bis itu ngomong kakek itu semua. Entah dia itu jangan-jangan dia wadi, jangan-jangan dia gila, jangan-jangan dia apa gitu loh. Nah, kalau memulainya ya diurut waktu saja dari ini sini segini. Baru nanti ketika kita mau olah, nah kita mulai dari mana? Kadang-kadang kita bisa mulai ketika kita sudah mau nyampe. Kita mau nyampe baru kembali ke flashback ke depan lagi. Gitu. Pernah saya menyimpulkan Kiai Faizi ini sangat detail orangnya. Pernah menghitung nggak Kiai selama panjenengan di jalan itu di Terminal Purabaya aja ada berapa bus kira-kira? Oh enggak mas, belum gila saya mas. Ngapain juga ngitung di sana? Atau ini deh, bus yang paling Kiai Faizi sukai? Kalau di Holland Banyuanyar pernah mas, 190. Di Hall Banyuanyar kalau bulan puasa pernah saya ngitung. 190. Pernah 190 itu tahun 2011. Kalau yang kemarin nggak ngitung karena sudah tua, malu. Gini juga Kiai, berbicara tentang bus ya, saya tertarik dengan sopirnya. Saya selalu tertarik sama semua sopir, entah itu masinis kereta api, pilot, kemudian sopir bus, sopir truk. Dan beberapa tahun yang lalu saya sekolah di Mans ini, ada teman saya yang sopir, kan dia ngikut kakaknya, Roni namanya. Saya bilang ke Roni, Ron,
Jadi beliau ini Kiai setiap hari Sabtu selalu tidak masuk. Dan dia selalu ikut kakaknya nyopir gitu loh. Ron, sejauh ini kemana kamu? Trek paling jauhmu. Ke barat kataku. Ke barat, kemana paling jauhnya? Ke Lampung katanya. Kalau ke timur, ke NTT katanya. Nah, gimana itu cara kamu mensiasati cara kamu tidak tidur katanya. Dan dia mengatakan Kiai, gampang tuh polisi kalau mau kalau mau nangkep ini katanya, mau nangkep orang yang suka ini narkoba katanya, tangkap aja supir-supir truk katanya, dia banyak kok yang make, tapi tidak semuanya katanya. Seriusan kata, iya katanya, mereka juga make, kebanyakan make katanya. Nah saya nggak tahu apakah sopir bus itu seperti itu juga. Terus Kiai, ini juga pernyataan dari dia, Ron, seumpama kita kan tidak tahu hidup di jalan itu nasibnya kayak gimana. Iya katanya. Dan kebanyakan kecelakaan itu tidak bisa kita hindarkan katanya. Misalnya nih, kamu apes kataku. Kan kamu seumpama kakakmu nyupir terus kamu di kiri katanya. Ketika kamu tidak punya pilihan, kamu menabrakkan yang mana kataku? Ya di kiri lah katanya. No, itu kan ada inimu, ada saudaramu. Ya kakakku juga sama seperti aku. Dia juga akan menabrakkan diriku ketika ini, menyelamatkan diri. Dia itu kan saudaramu kataku. Aku bilang begitu. Jadi itu sedikit pertanyaan ke temanku itu yang berprofesi sebagai sopir itu Kiai. Sepengalaman Kiai ngobrol sama sopir, pengalaman berharga apa yang Kiai Faizi rasakan atau yang Kiai Faizi rasakan ketika ngobrol sama sopir atau kondektur bus? Oh jarang, saya jarang ngobrol sama sopir. Kenapa? Karena khawatir ini, saya memang jaga jarak. Jadi kayak sama sopir, sama kru, kalau bisa jangan kenal. Karena sopir tuh misalnya kalau ada penumpang nanya ini dan banyak tahu, dia pasti ada perubahan sikap. Makanya saya benar-benar jadi penumpang kalau di bis itu. Jadi kalau bisa bahkan seolah-olah itu kayak gak tahu apa-apa gitu lah. Kenapa? Karena kadang-kadang gini, apalagi kayak sekarang ya, udah ada orang bawa kamera, oh ini ada mania ini nanti shot ini ya. Jadi gitu kan. Makanya dia nggak biasanya akhirnya. Kalau saya menghindari, saya nanya dengan sopir segala macam. Biasanya kalau saya mau nanya soal bagaimana kehidupan dia, itu bukan ketika dia sedang nyopir, di momentum yang lain. Ketika dia di terminal atau apa, atau ketika saya tidak sedang ikut dia gitu loh. Gimana Pak? Sampai dulu bawa apa Pak? Dulu saya bawa jalan Jakarta Jember Mas. Oh ya, kenapa kok ikut Akasasri? Kenapa nggak ikut Karina aja? Iya, Lorena dulu kan Jakarta Jember nguasai, tapi kan Akasasri kan armadanya baru-baru Mas ketika tahun 2000-an. Nah gitu loh, jadi saya baru nanya kalau dia sedang tidak nyopir dan saya sedang tidak ikut armadanya. Saya pernah ditanya juga soal itu, gimana seandainya naik kendaraan banting kanan, kita di depan tiba-tiba ada pohon ya, tiba-tiba ada pohon, banting kanan dinding, banting kiri jurang. Ya lewati saja kan pohonnya kecil. Tepuk kena gini kan. Saya tadi bilang ya, berapa ya kira-kira dari sini ke Lumayer? Mungkin 90 kan gitu kan. Ternyata saya cek barusan 54 kilometer. Saya gak ingat. Saya itu ternyata ngomong di Pamekasan, bukan di Gulu-Gulu. Kalau dari Gulu-Gulu ya sekitar 90. Teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oh ini banyak ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut pengalaman saya Kiai, saya itu sangat sulit diberi izin sama orang tua saya untuk jalan-jalan. Aduh, nih sudah kena.
Jadi itu sempat saya jalan-jalan ke Jogja pas bulan Ramadan kemarin. Saya diajak ketemu sama orang tua kamu, biar saya yang ngomong. Itu pun 3 orang. Kata saya, ini 3 orang, otomatis saya nggak diberi izin ini. Karena cuma 3 orang, nggak ada yang tua gitu. Kiai. Itu pun saya bilangnya ada acara. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, bagaimana Kiai meminta izin pada orang tua ketika seusia saya 15, 17 Kiai. Atau dengan alasan apa Kiai diizinkan sama orang tua. Nah, terima kasih. Itu saja. Siasat Kiai. Apa? Siasat meminta izin. Bohong tipis-tipis. Enggak, gini. Saya kira ya ada 2 kemungkinan. Orang tua itu terlalu protektif ya, terlalu sayang sama kamu, kasihan. Atau kurang percaya sama kamu. Mungkin kamu pernah mau bilang ke Ganding pas depak ke Sumenep kok di mana nginep. Nah gitu. Pernah mungkin kejadian seperti itu. Kamu bilang mau nginep temanmu semalam, ternyata nginepnya 5 hari. Jadi makanya nggak dikasih izin lagi. Atau karena memang sangat protektif. Bisa seperti itu. Nah, gimana caranya? Jangan nanya gimana caranya izin. Berikan keyakinan kepada orang tuamu bahwa saya bisa menjaga diri sendiri. Ini. Teman saya itu bilang gini, aku tuh kalau pulang malam dimarahi sama bapakku, makanya aku pulang pagi. Kalau malam marah. Kalau teman saya tuh ini, bapaknya itu apa yang selalu dikhawatirkan oleh bapaknya. Misalnya gini ya, ada teman saya dulu, teman mondok, yang selalu dikhawatirkan bapaknya itu takutnya dia itu narkoba, takutnya. Jadi teman saya ini memberikan rasa aman pada orang tuanya bahwa dia itu selalu jaga waktu sholat, itu aja. Akhirnya bapaknya ngasih sama dia. Aku Pak mau pergi kemanapun gak akan bolong sholatku. Ada yang seperti itu modelnya. Tapi saya kan gak tahu seperti apa orang tua Anda, caranya seperti apa, modelnya seperti apa gak tahu. Tapi kira-kira seperti itulah. Jadi bukan soal cara minta izinnya, tapi berikan kepercayaan kepada orang tua bahwa saya bisa menjaga diri saya sendiri. Dan mungkin orang tua Anda harus tahu bahwa sekarang itu enggak kayak dulu harus oper ke sini, ganti ini, takut banyak copet. Kan sekarang bisa naik bis langsung. Dari sini langsung Jogja langsung Madura. Nah, itu yang saya sebut dengan orientasi perjalanan itu, orientasi medan. Kalau saya pergi Jogja, misalnya gini, nyampe di Bungurasi itu jam 2 malam. Saya enggak akan naik langsung ke Jogja. Gimana? Turun di Maospati. Karena dari Surabaya ke Maospati jam malam itu sekitar 2 jam. 2 jam seperempat. Nyampe di Maospati, turun dulu, makan nasi pecel dulu, ngopi-ngopi dulu, baru ganti yang lain gitu loh. Ya kita harus tahu lebih dulu. Cari informasi. Ya itu yang disebut orientasi lebih dulu. Jadi jangan asal berangkat dan segala macamnya. Gitu ya, pupuk kepercayaan. Kalau saya boleh menyimpulkan, pupuk kepercayaan kepada orang tua. Terus kalau terpaksa jalan-jalan, bawain oleh-oleh yang banyak. Itu triknya. Ada lagi mungkin teman-teman? Kamu ya? Minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan saya Dini. Jadi gini Kai, saya tuh sebenarnya suka jalan-jalan juga. Bedanya tadi kan Kiai itu menjelaskan bahwa saya bukan mencatat pas sampai tempatnya, tapi dari perjalanannya. Semisal dari Madura ke Bali, jadi mencatat itunya. Bedanya kalau saya itu cuma mencatat pas sampai tempatnya, karena saya itu mabuk perjalanan, Kiai. Saya itu ngotaan.
Jadi kalau udah di dalam mobil tuh harus diem, bangun pas kalau mau pipis atau lapar. Itu gimana cara ngatasinnya, Kiai? Gimana? Iya. Yang pertama itu gimana cara saya itu mendapatkan momen perjalanan, dan yang paling penting itu gimana biar gak mabukan. Itu gimana? Itu aja. Makasih. Kalau pengen nggak mabuk jangan makan, ngemil aja. Jadi, oh gitu ya. Pakai ini. Wah, 25.000. Ini minyak angin yang ada aromaterapinya, insya Allah Anda tidak akan mabuk. Kalau soal mabuk itu ya, saya nggak tahu, ada memang orang yang kalau dia berada di ruangan tertutup itu mabuk. Tapi kalau anginnya dibuka, jendelanya dibuka, enggak. Sampai enggak, termasuk gitu. Meskipun dibuka kacanya tetap ini, tetap mabuk. Apa? Tetap mabuk. Pola coba naik pickup coba. Siapa tahu. Iya. Lah malah tak bisa boleh di rumah ya. Cuma itu satu-satunya. Mau naik pickup pas langsung potoron nang kepo ya. Saper kan. Enggak tahu ya, kalau kata orang caranya supaya enggak mabuk itu ngelihatnya ke depan terus ya, jangan terlalu kenyang itu. Saya juga baru tahu dari Mbak Novi, katanya kalau mau ngecoeng, kopeng, mau tepak tengki itu aku ingatkan permen karet kan. Ada yang begitu. Kalau saya itu nggak tahu ya, tapi kalau sampean minum CTM ya tidur terus ya, mabuk memang, tapi kan tidak tahu tiba-tiba sudah nyampe di balik. Iya, sudah nyampe di balik. Kalau naik mobil cuma mau tidur kan mending tidur di rumah, ngapain tidur di mobil. Oke, gitu aja. Tak tahu Pak, ini coba nanti Mbak Novi mungkin tahu caranya mabuk-mabuk itu, enggak tahu. Tapi mending ya kalau cuma mabuk di mobil daripada mabuk anggur orang tua kan ya. Minyak ampuh ini bisa dibeli di mana, Kiai? Gak tahu, saya ini dikasih orang ini. Minyak si nyong-nyong ini. Sebelum saya lempar ke pertanyaan yang lain, saya jadi teringat, Kiai, di buku ini saya tidak tahu apakah Kiai Faizi pernah ke istilahnya kalau tempat bangkai bus itu, Kiai, karoseri apa namanya? Jadi saya baca di sini dan baru tahu juga kalau AKAS itu singkatan Arman Karman Amat Sekeluarga katanya. Nah, saya jadi teringat apakah Kiai Faizi pernah sedalam ini meneliti, dan saya pikir anak buahnya AKAS itu banyak ya, Kiai. Ada AKAS NR, ada AKAS Mila, dan masih banyak lagi. Gimana itu, dulu Kiai? Itu AKAS 1. Jadi perutnya perusahaan keluarga. Arman Karman Amat Sekeluarga. Kemudian bapaknya itu yang terakhir kan penguasanya Pak Tingo. Pak Tingo itu kemudian punya keluarga, punya istri. Nah, jadi salah satu istrinya itu Bu Sri, dikasih AKAS Asri. Jadilah itu AKAS menjadi AKAS 1, AKAS 2, AKAS 3, AKAS 4 plus Mila. AKAS 1 itu cirinya tulisannya enggak nyambung. Spasika itu ada loh, tapi yang ke Madura cuma ada berapa unit. Tulisan A-nya nyambung. Yang kedua itu AKAS yang tulisannya nyambung. Yang biasa itu yang semereng itu loh. Nah, itu AKAS 2. Yang AKAS 3 itu Anggun Krida, Estu Mulya, Yuangga, Indonesia Abadi. AKAS 4 itu yang jurusan Ketapang, Muncar, Banyuwangi. Warnanya abu-abu. Lampunya di depan kuning. Kalau yang AKAS 1 hijau, kuning, hijau. AKAS 2 kuning 6 sejajar. AKAS 3 itu biasanya lampunya banyak, lampunya 17 biji. AKAS 4 yang kuning. Sekarang enggak, sekarang cuma pakai lampu kuning 1. Jadi dari itu namanya lampu mayang. Kalau saya misalnya ya, dulu mau ke Jogja, nyegat dari Perenduan,
Kalau lampunya kuning, 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 ya nggak usah dicegat karena itu pasti ke Banyuwangi, bukan ke Jogja. Gitu loh. Itu ada kode-kodenya seperti itu. Sekarang banyak dari anak ini jadi Akas NR, ada NR, ada R, ada apa macam-macam, udah banyak sekali. Akas Green tuh grup Akas 3. Sekarang Mila itu gabung dengan Akas 4. Akas Kawan. Yang nomor hotline-nya itu 0823 234 90 90 90. Kalau ada keluhan-keluhan tuh, mau ada keluhan tarif ya lapor di situ. Ini saya baru naik. Ini teman-teman ya. Saya punya hobi juga ini. Jadi saya kalau ini saya amplop. Ini perjalanan kemarin. Saya tulis ya contohnya. Nih. Ini contohnya. Naik Damri. Tarifnya 70, mestinya 65. Catat bisa Damri. Terus naik ini 27 tran 290 dari Surabaya. Dapat makan 1 kali. Snacknya ada 7. Ya, dari Bali naik kapal ini, kapalnya 10.600. Kemudian dari Ketapang sampai Surabaya naik Mila. Ongkosnya 90. Dari Surabaya ke Perenduan 65. Ini yang kemarin, ini 2 hari yang lalu. Yang dari tahun 90 ini loh. Lihat kamu. Itu nanti bisa jadi museum ya. Ini saya sudah pameran loh ya di Sidoarjo ya, pameran di Museum Empu Tantular. Serius, saya pernah pameran tiket bis. Tiket bis saya ada yang pernah ditawar 500.000. Tapi sama saya karena yang nawar tuh dari Jogja, bekiwi siapa? Sudah tidak usah ambil saja, kamu jauh kan kok. Karena itu termasuk tiket langka. Tahun 91. Tiket pun laku ya. Laku ini. Tiket pasar Kolpajung ada saya. Iya, Kolpajung ada saya. Masih ada di sini. Itu gimana cara mengarsipkannya Kiai? Ini sudah banyak yang saya buang karena banyak yang sama. Saya kira dulu kalau yang sama udah dibuang. Sekarang ini yang sudah mulai agak enggak ini ya, yang hilang-hilang begini nih. Yang pakai itu loh, yang sudah pakai kiris apa segala macam, ini cepat habis ini. Supaya agak habis segera saya laminating. Gini, iya, warnanya takut habis ini. Banyak ini di rumah ini. Lah kemana? Paling keren ini, lah ini tiketnya itu. Ini tiket 27 tran, ini tiket 3 hari yang lalu. Itu sleeper Kiai. Enggak, bukan, biasa eksekutif. Eksekutif 28. Jadi eksekutif itu ada eksekutif 28, ada eksekutif 30. 28 tempat duduk. Jadi tempat duduknya cuma 28. Enak banget. Di dalam itu ada smoking areanya, ada minibarnya, bisa bikin mie, bisa bikin kopi, terus gratis. Oke, teman-teman. Itu sedikit koleksi tiket dari Kiai Faizi. Siapa tahu teman-teman mau beli nanti. Segera. Siapa lagi yang mau bertanya teman-teman? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mahrus memberikan saya izin. Sebenarnya ada banyak hal yang cukup mengganggu di pikiran saya. Mohon maaf sebelumnya Kiai. Karena saya melihat Kiai dalam pengarsipan itu sangat detail sekali ya gitu. Bahkan sampai tadi itu catatan-catatan tetangga yang meninggal dan teman-teman yang meninggal itu sampai dicatat gitu. Cuman yang ingin saya mungkin agak mengusik pikiran saya gitu. Sebenarnya motivasi Kiai ini ketika ingin melakukan pengarsipan demikian
itu apa sih sebenarnya gitu? Apakah Kiai ini memiliki sensasi tersendiri gitu ketika sudah melakukan pengarsipan, data-data dari catatan perjalanan dan lain-lain sebagainya? Atau memang ada hal yang ingin mungkin sebagai apa ya, persiapan untuk menulis di selanjutnya atau apa dan lain sebagainya gitu? Dan yang selanjutnya adalah yang juga ingin saya tanyakan Kiai, saya juga sebenarnya sangat senang dalam apa ya, berjalan-jalan gitu, berjalan-jalan. Cuman sayangnya gitu, saya ini sangat susah sekali ketika ingin memotret sesuatu hal yang unik. Pernah saya memotret suatu hal yang unik ketika ingin menerapkan dalam bentuk tulisan itu sangat singkat sekali gitu. Bahkan hanya ada dalam 4 sampai 5 paragraf dan itu selesai mentok gitu. Kemungkinan barangkali ada tips-tips dari Kiai gitu untuk lebih memperluas mungkin jangkauan-jangkauan dalam hal kepenulisan atau lebih detail dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Kiai. Yang pertama, motif Kiai mengoleksi tiket-tiket bus itu. Kemudian tips-tips kepenulisan ketika kami udah mentok nih, gimana caranya supaya bisa melanjutkan tulisan itu. Gitu Kiai, silakan. Saya ngoleksi ini ya cuma ngoleksi aja, bukan target buat apa-apa. Cuma dikumpulkan aja. Bukan cuma tiket ya yang saya koleksi ya, kaset juga koleksi. Bolpen bahkan yang sudah nggak ada tinta pun banyak masih di rumah. Saya kumpulkan, jadi di rumah saya itu banyak sekali sampah. Dan saya tuh kadang-kadang sampai tersiksa oleh pikiran saya untuk mengendalikan sampah itu. Contohnya gini, pintu yang rusak atau yang hilang kuncinya itu sebetulnya kan bisa dibuka, ganti yang baru, harganya cuma 50 apa 60. Tapi sama saya enggak. Supaya pintu ini tidak menjadi sampah, ini harus dibuka, dibawa ke lenteng, dibikinkan kunci duplikat, dipasang lagi. Sehingga dia tidak jadi sampah, dipakai lagi. Kadang-kadang karena takut menciptakan sampah sampai segitunya. Nah, awalnya ya begitu, ini kayak bolpen, kayak apa, kayak kaset apa segala macam, supaya nggak numpuk-numpuk. Tapi justru saya kadang-kadang ya, oh iya aku ya sama saja sih, aku sih bikin sampah aja. Cuma bedanya ini ditata, gitu ya, ditata aja. Nah, satu sisi yang lain saya punya apa ya? Saya itu sentimental sebetulnya. Apa kalau lihat apa ini? Saya misalnya lihat tiket Trimulia. Ya Allah, iya ya Trimulia kok lembek hari ya saya disa. Kok PC oleh nawatang nah gitu. Jadi saya ingat tiba-tiba, kok si tepan Trimulia, kok aturan disa, pas engkau majer, engkau melenase petong ibu. Telur. Ternyata orang yang singakan aja pada betong ibu. Pak iya. Saya ingat semuanya. Jadi saya ingat nyampe di Jakarta pernah hampir ditipu di Pasar Jumat. Jadi semuanya ingat dan kebanyakan karcis saya itu ada tanggalnya di baliknya. Tanggal berapa naik apa, ongkosnya. Makanya jadi saya ingat. Jadi agak sentimental begitu sih sebetulnya saya. Kemudian ya jangankan ini, bahkan lagu pun gini. Ada lagu Toni Braxton itu, Unbreak My Heart, ya tahu ya? Then again. Saya kalau dengar lagu Unbreak My Heart itu langsung saya ingat kena tipes. Jadi iya, karena ketika saya kena tipes, lagu itu sedang hit. Dalam keadaan apapun, setiap dengar lagu Unbreak My Heart, saya langsung ingat tipes. Gitu. Apa ya, kalau ada momentum itu sangat kuat menempel di dalam ingatan saya. Yang ketiga, ini bisa dijadikan tambahan informasi kalau saya mau nulis lagi. Contohnya begini, ketika saya naik bis dari Jember ke Jogja, biasanya mereka berhenti di Gempol. Ada warung namanya Soto Lombok. Sampai beberapa kali kemudian muncul pertanyaan, kok Gempol? Nah, kok Gempol ya?
Akhirnya saya hitung nama di karcis itu dari Ketapang, Banyuwangi, Rogojampi, Benculu, Srono, Genteng, Kalibaru, Jember, Garahan. Nah gitu kan. Ternyata sampai Jogja itu ada 66 dan pertengahannya itu Gempol. Baru tahu saya gitu loh. Oh ternyata dari Jember ke Jogja itu ada 66 perhentian. 33-nya itu di Gempol. Tahu gara-gara saya nyimpen ini. Seandainya nggak nyimpen, saya kan nggak mungkin pergi ke Jember dulu, naik dulu, hitung lagi kan nggak mungkin. Itu arsip begitu. Kemudian bagaimana cara kita untuk nambah gagasan, nambah supaya menjadi berapa tadi? 5 paragraf ya? Iya, supaya menjadi 6 paragraf lah. Kan lumayan kan daripada 5 paragraf kan mending 6 paragraf. Contohnya begini. Misalnya ketika Anda nyebrang dari Surabaya ke Bangkalan. Anda nyebrang naik kapal feri, ya. Naik kapal feri, kemudian Anda lihat di kanan itu ada pal. Ya harus tanya, ini gudang apa ya? Kan sampean bisa nulis itu akhirnya. Kiri itu apa? Gapura Surya. Apa Gapura Surya? Kok ada menara? Kok lampunya kuning? Kenapa kok kuning? Itu banyak persoalan yang harus dijawab kalau mau ditulis lengkap. Kenapa kuning? Karena kuning adalah lampu yang paling bisa melawan kabut. Lumensnya itu jauh daripada lampu yang putih. Bisa menjangkau jauh. Makanya hampir semua lampu pantai atau pelabuhan dan lampu mercusuar itu pasti kuning. Tuh. Yang kedua, kalau kita naik kapal, iya. Misalnya ya, dulu saya pernah naik kapal feri, ongkosnya itu masih 3.000, kalau enggak 700, 3.800. Tapi kalau saya ngasih uang 5.000, kembaliannya pasti cuma 1.000, bukan 1.200. Nah, di saat itulah sebetulnya saya muncul bahwa kadang-kadang korupsi itu terjadi karena memang disistematisasi atau difasilitasi. Contohnya seperti tiket dari Ketapang Gilimanuk. Ini tiketnya 10.600, sudah pasti korupsi. Kenapa? Karena orang bayar pasti 11.000. 400-nya nggak terbayar kan? Kecuali pakai kiris. Nah ini yang menurut saya korupsi itu memang disistematisasi. Artinya kalau memang seperti ini ya kemungkinan korupsinya besar. Karena tidak semua orang akan pakai pembayaran non tunai. Ya kayak saya saja kan bayarnya pakai uang yang lecek-lecek itu. Nah makanya Anda bisa di tengah perjalanan itu Anda masih bisa membahas korupsi di sana gitu lah contohnya. Itu ya Mas. Dan gini, ketika saya nulis ini jalan apa ya, cari referensi yang lain. Kalau kita memang mau nambahkan, misalnya ketika kita nulis tidak langsung, karena begini, hampir semua tulisan saya yang ada di buku itu ditulis langsung, itu bedanya. Jadi ketika saya nyampe di tempat, tulisan sudah selesai. Itu mungkin bedanya ya. Nah, kalau kita mau edit dan diterbitkan, nah pada saat ngedit itulah kita bisa menambahkan data-data yang lain. Contohnya ketika saya melakukan perjalanan dari Banjarmasin ke Balikpapan, kalau naik bis itu hanya sekitar 10 jam. Kalau lewat tengah. Tapi kalau naik Damri menjadi 18 jam. Kenapa? Karena jalannya memutar. Biasanya begini, dari Banjarmasin, sini Banjarmasin, Balikpapan tuh di sana, di halaman tuh loh, di pohon mangga sana. Nah, kalau naik Damri, maka saya harus ke toilet dulu sini, terus ke arah timur, halaman sana, baru ke utara. Maka rutenya menjadi 18 jam. Tapi dengan cara memutar seperti itu, maka orang-orang yang tinggal di selatan Kalimantan bisa pergi ke
Banjarmasin. Seandainya tidak ada angkutan yang lewat situ, maka mereka tidak bisa pergi ke Balikpapan kecuali pakai mobil sendiri. Jadi mereka diuntungkan oleh rute Damri yang memutar itu. Orang-orang yang tinggal di Batu Licin, di Pagatan, itu naiknya Damri itu. Karena tidak ada angkutan lain selain Damri yang lewat di situ. Jadi ketika saya lewat di Pagatan, saya tambahkan, oh iya ya, dari Pagatan ke Pulau Masa Kambing itu saya lihat di rumah, bukan ketika nulis. Karena ketika nulis saya nggak bawa Android ketika itu. Bukan nggak bawa Android ya, nggak lengkap lah peralatannya. Jadi dari Pagatan ke Pulau Masa Kambing itu jaraknya kalau nggak salah 190 kilometer. Sementara dari Masa Kambing ke Kabupaten Sumeneb itu 265 km atau lebih. Padahal Masa Kambing itu Kabupaten Sumeneb. Itu udah jatuhnya. Terus jalan ke timur lagi. Ketemu dengan tempat namanya Batu Licin. Di Batu Licin itu namanya ada pulau terpisah namanya Kota Baru. Kota Baru itu ada kota gaib namanya Saranjana. Apa kota gaibnya, apa segala macam, ceritalah mistis-mistis apa segala macamnya gitu. Bisa ditambah dengan kayak gitu. Ngomongin tentang dunia perkorupsian ya yang ada di bus, saya jadi teringat Kiai, ketika saya turun dari bus di Arjosari atau sedang mau berangkat menuju Surabaya, itu banyak calo ya di situ yang ayo Surabaya, patas, dan para kondektur bus itu ngasih uang gitu loh ke mereka Kiai. Dan beberapa waktu yang lalu di terminal Arjosari itu ada aturan tidak boleh menaikkan atau menurunkan penumpang di luar terminal Arjosari karena ada seorang TNI katanya dipukul, dikeroyok di situ gitu Kiai. Dan ini juga yang pernah saya rasakan dan sering ketika saya pulang dari Surabaya menuju ke sini, itu mesti di tengah perjalanan Bangkalan dan Sampang itu mesti ada orang naik dan ngitung penumpang gitu kayak minta ininya itu siapa sebenarnya orang itu Kiai? Oh iya. Sampai mau nanya yang mana ini? Calo apa yang itu? Dua-duanya. Iya. Calo itu adalah pengelar, Canteng Mature pengelar atau awu-awu kata mereka. Jadi dia itu juru bicara atau pembantu tidak resmi bagi armada itu. Yang sebetulnya mungkin diperlukan atau tidak. Dan di setiap perhentian Kak, Partelon, Kadur itu ada. Kalau Partelon ada, Perenduan ya. Kenapa? Karena penumpang di situ banyak. Tapi kalau di Kadur mungkin tidak ada. Kenapa? Karena nggak banyak. Perenduan itu kan banyak. Jadi dia itu punya nomornya. Tulis ya bener, tulis Banyuwangian ya, lemak tulian. Nah, dia dapat bonus nanti 5.000 apa 10.000 dari itu. Jadi dia yang ngasih tahu kalau ada penumpang di sini, makanya kamu nggak usah nyeser penumpang saja, langsung saja ke sini ini mumpung ada penumpang banyak, gitu loh informasinya. Biasanya begitu. Itu awu-awunya gitu. Jadi dia membantu sebetulnya, meskipun itu akan menjadi benalu kalau penumpangnya nggak ada, tapi minta terus gitu loh. Iya. Kemudian kalau yang naik di tengah jalan itu nggak mesti, hanya kadang-kadang saja. Itu namanya kontrol. Jadi dia kontrol jumlah penumpang dengan jumlah karcis yang keluar sama enggak. Jadi dia itu perwakilan dari PO untuk kontrol kejujuran ini. Kan kadang-kadang ada yang naik tidak dikasih. Jadi ketika Anda naik bis jarak dekat, kan Pak Perenduan dari Makassar, tak dikasih tiket. Nah, itu dia amankan uangnya. Seperti itu. Uang tambah gitu. Uang tambahan. Nah, kalau kebetulan tiba-tiba ada kontrol naik neng Kadur larangan, dihitung itu. Pak, cek. Yang mata apa dah? Nah, kalau sudah mencurigakan baru dicek, Pak, misi Pak pinjam karcisnya. Nah, kalau sampai sebetulnya tidak harus dipinjam itu. Jadi dia sudah tahu dari kertas yang dirobek itu. Tapi kalau sudah ada yang mencurigakan, barulah penumpang itu diminta karcis. Nah, pada saat itulah biasanya gitu. Kalau sudah ketahuan seperti itu alamat kondektur atau kernet akan dipindah ke jalur yang lain yang mungkin tidak ramai.
Nah iya, itu hukumannya begitu, bukan langsung diberhentikan. Enggak. Siap, terima kasih penjelasannya Kiai. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Selamat malam, nama saya Muhammad Nuzul Ramadan, bisa dipanggil Nuzul. Setelah saya amati dari tadi pembahasan ini selalu berputar pada bus ekonomi. Sedangkan temanya memandang Madura dari bus ekonomi. Pertanyaan saya, bagaimana perspektif Kiai Faizi memandangi Madura dari kacamata sebagai seorang penumpang bus ekonomi? Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan dari tadi, itulah pandangan saya. Bagaimana saya menjadi penumpang dan saya menikmati fasilitas yang disediakan bis. Jadi kalau Anda naik bis ekonomi itu Akas NR, turun di Tangkel itu 45. Kalau Akas Green itu 50. Kalau Akas Mila Sejahtera 46. Naik. Sekarang naik 5.000. Apa? Patas 85, tapi mentok kotok bisa 80. Tuh, jadi dari perenduan Tangkel saja, Akas NR 45, Akas Green Seket, Akas Mila 46. Tuh, ongkosnya. Dan Madura itu ya satu-satunya trayek buntu yang tidak pernah putus 24 jam. Anda kalau cari Surabaya, Malang, berdepekan ke tengah malam. Semarang, Jogja, ada putusnya. Jogja, Cilacap, apalagi. Padahal semua itu jalan nasional dan nggak putus nyambung. Jadi Malang Blitar di jam-jam malam kosong itu. Padahal itu tembusan ke Tulungagung, Pacitan, Trenggalek. Tapi kalau ke Madura itu mentok sampai Kaliangat, tapi tidak pernah putus. Itu tandanya bahwa penglaju Madura ini memang nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Buktinya armada-armada yang ke Jakarta, apa segala macam itu kan tambah terus. Ini saya dapat kabar, kayak kemarin bukan dapat kabar lagi, saya diundang Mtran itu untuk nyoba rute dari Sumeneb Jakarta. Saya nyoba hari Jumat tanggal berapa itu nyoba. Cuma karena saya nyampe ke Tampung, sudah Pak saya turun sini aja. Jadi turun ke Tampung kok boleh Pak. Sampai Tampung saya sudah. Kalau niatnya sih mau nyoba sampai mana gitu ya, tapi tempat ke Tampung pas temu kurok pra Jumatan. Kok tak boleh usaha berjalan Jumat aja. Toron saya pas. Akhirnya pindah ke naik bis mini itu Pak. Langsung turun tahta saya. Bukan turun tahta, langsung ajungkelang. Jadi sudah duduk di depan, seliper, pakai selimut, sini jajan banyak. Langsung ale ke bis mini, langsung jungkelang bebel. Tuh. Jadi di Madura ini luar biasa, apalagi sekarang banyak pedagang itu yang mereka itu shift-shiftan kan sekarang seminggu lagi, itulah penumpang-penumpang yang banyak. Terutama ke Jogja itu kan penuh terus itu bisnya itu. Ya ke Jakarta tiap hari ada berapa armada itu. Dan unik ya, jadi bis ekonomi dari Surabaya ke Sumeneb itu nggak pernah putus 24 jam, jam berapapun. Padahal buntu loh di sana. Artinya Pak sebenarnya kan beli boleh. Kalau misalnya kayak Surabaya Malang kan sebetulnya ada terusan itu ke Blitar, ke Trenggalek. Kalau ini enggak. Tapi enggak ini. Cuma intervalnya saja yang beda. Kalau jam 1 itu mungkin 1 jam gitu loh. Itu aja bedanya. Kalau di jam pagi setengah jam. Paling ramai itu sore ke malam. Di 24 jam itu dibagi 3 waktunya. Jadi istilah pembagian waktu itu disebut dengan roster. Roster malam, roster siang, roster pagi. Jadi shift-shiftan begitu. Di roster berapa penumpang yang rame itu udah pada tahu. Kalau di roster yang rame biasanya armadanya lebih rapat gitu daripada yang siang. Gitu. Oke.
Silahkan Mas Aan. Nggak kelihatan kamu, Mas. Ya, terima kasih. Saya nggak tahu ini pertanyaan atau apa, tapi tanggapan gitu. Saya belum baca semua bukunya Pak Faizi, tapi saya selalu merasa ya, dan itu terbukti dengan apa yang diceritakan tadi, bahwa setiap kali membaca sebenarnya saya merasa ini seorang pengamat yang sangat baik gitu. Pengamat dalam artian, kata pengamat ini kan kadang-kadang juga terasa bahwa kita merasa lebih superior dari yang kita amati gitu. Kita merasa punya membawa semacam lensa tertentu untuk mengamati. Tapi kalau membaca tulisan-tulisan Pak Faizi, terutama di catatan-catatan kayak esai dan segala macam tuh, terasa seorang sosok yang sangat terbuka mengalami peristiwa yang disediakan oleh ruang waktu tertentu gitu. Saya membaca misalnya cerita-cerita tentang cerita-cerita tentang celoteh di jalan gitu, dan menurutku menarik sekali gitu. Tentu saja dia menjadi semakin menarik sebenarnya, apalagi kalau kita bicara jalan, bus dan segala macam tadi diceritakan, karena kalau dari kacamata antropologis kan itu dia disebut sebagai tempat yang sebetulnya dikategorikan sebagai non tempat. Nah, dalam pengertian bahwa itu sebenarnya sesuatu ruang yang hanya ingin dilewati, bukan untuk meneguhkan kehidupan di situ. Jadi seringkali kita akan selalu bertemu dengan manusia yang sebetulnya secara esensial ya tipis, kita nggak ngerti lah latar belakangnya. Dia juga akan lewat. Kita ini kalau ketemu di ruang tunggu di terminal atau di bandara, orang-orang itu sebenarnya semacam angka-angka aja dari hitungan berapa penumpang yang mau ke mana gitu. Dan kemampuan Pak Faizi mengamati itu, lalu kemudian mencoba menemukan bisa dibilang pengetahuan, kebijaksanaan, makna, itu buat saya mengagumkan. Karena bahkan ketika kita berada di sana pun sebenarnya kayak kita tuh selalu, itu kan ruang yang paling memungkinkan kita mencurigai siapapun gitu. Kayak ya dia orang asing, ntar sebentar dia copet saya, dia, apalagi buat orang-orang seperti saya yang sangat socially awkward berada di ruang tuh, kayak gimana ya caranya kita berbahasa basi kan. Maksudnya kita ketemu dengan orang dengan versi yang sebetulnya sangat performatif gitu. Semua orang di sana tuh sangat performatif. Bahkan maksudnya kayak kalau kita berada di ruang tunggu bandara, mau malam pun kayak banyak orang pakai kacamata hitam gitu. Maksudnya kan kayak kau nggak ada yang kenal kau di sini, tapi kamu, dan itu absurd sekali gitu rasanya. Nah, tapi menemukan memilih tempat-tempat seperti itu untuk kemudian menjadikan sebagai bisa dibilang sebagai, dan orang-orang yang hanya bisa dibilang hanya lewat, karena tentu saja ada tujuannya dan ada tempat berangkatnya, dan mencoba menemukan semacam makna dan segala macam, itu buat saya itu menarik. Dan terutama buat teman-teman yang mungkin akan pergi ke satu tempat gitu, dan melakukan, karena seringkali kayak pergi residensi mencatat itu kayak serius banget kesannya, kayak tadi makanya pertanyaannya kayak wawancara gitu. Kayak itu kan kata wawancara dalam konteks tertentu kayak kita mau bikin skripsi gitu ya. Dan buatku terasa nggak manusiawi juga rasanya sebetulnya kalau kita datang ke satu tempat dan kayak membawa beban kata wawancara tuh kayak sangat, iya, maksudnya terasa kayak kamu nggak akan menghadapi manusia yang juga yang sama gitu, karena dia tiba-tiba semacam dipahami sebagai objek yang ingin diekstraksi segala macam informasinya gitu. Nah, situasi-situasi seperti kayak berada di warung gitu, dan meskipun kalau membaca tulisan Pak Faizi kan sebenarnya nggak terasa kayak bukan orang yang suka ngobrol gitu di tempat. Maksudnya
aku merasa kayak ya dia bisa ngomongin spion gitu, lampu kayak, tapi buat saya pengamatan-pengamatan yang seperti itu lalu kemudian itu kan buatku menarik banget ya, kayak bukan hanya fokus bicara soal relasi manusia yang ada di satu ruang waktu tertentu, tapi juga relasi bagaimana entitas lain seperti simbol-simbol dan segala macam itu menjadi bagian yang membentuk relasi orang gitu, manusia di tempat itu. Buat saya menarik gitu, karena sangat mudah buat kita yang tidak terbiasa dengan begitu, kita hanya tertarik ngamatin orang gitu, ngamatin manusia. Pak Faizi ya bisa sampai platnya, nomor mesinnya itu kayak ya nomor seri kayak gitu-gitu, tapi ini terlepas bahwa ada kebutuhan nanti di tulisan gitu, tapi itu justru menarik karena benar-benar terasa bahwa orang yang menikmati yang mengalami secara maksimal apa yang disediakan waktu dan ruang itu gitu, bukan dengan bayangan kayak, kan penulis itu selalu cenderung merasa kayak sebelum melakukan sesuatu udah kebayang siapa yang baca gitu. Iya, dan itu menurutku berbahaya karena kita dipaksa oleh sistem sudah membayangkan siapa penonton kita bahkan sebelum kita berlatih. Jadi kita selalu merasa diri kita objek yang akan jadi tontonan, sehingga kita nggak pernah benar-benar merasa mengalami hidup gitu sebenarnya, karena selalu dibayangkan apa manfaatnya ini ujungnya gitu, kayak semua hal tuh harus dioptimalisasi menjadi sesuatu yang harus dinilai dalam ukuran-ukuran tertentu. Dan pertanyaan menilai tadi kan kayak apakah ini ada harganya apa, sementara kalau kita mendengar ceritanya tadi itu bukan di sana gitu ya, enggak ada yang salah kalau kita hanya senang melakukan itu kok. Itu malah mungkin sesuatu yang berharga banget, karena sekarang kita dipaksa untuk seolah melakukan sesuatu yang ada fungsinya gitu, selalu gitu, bahwa menyenangi bus aja ya kenapa nggak boleh gitu, dan bisa-bisa aja. Itu satu hal. Yang kedua, belakangan sebetulnya saya merasa dan mungkin ini kalau kita ngomongin abad 20, abad 21 seolah kayak sosok yang paling penting itu adalah orang yang tahu banyak hal, taruhlah generalis gitu, yang bisa menghubungkan banyak gagasan epistemik gitu segala macam. Mendengar tadi cerita tentang bus, buat saya justru yang dibutuhkan di zaman kita adalah justru, dan menurut saya orang-orang generalis ini bukan tidak bagus ya, tapi tidak lagi cukup memadai untuk memahami zaman, dalam pengertian zaman bergerak cepat sekali. Logika dasar perubahan kita tuh tidak dalam logika kontinuitas yang kayak kamu merencanakan ini akan jadi apa gitu. Tapi dia benar-benar logika zaman kita adalah berada di atas logika ketidakpastian tertentu gitu. Sistem-sistem terhubung dan selalu memperbaiki dirinya dan cepat sekali gitu. Umpan balik itu mengubah sistem. Pengetahuan kita yang banyak seringkali bukan keliru, tapi kemudian kondisi materialnya sudah bergeser, kayak kita masih pakai pengetahuan yang sama gitu. Jadi dan apa yang dilakukan Pak Faizi ini menurutku menarik gitu, karena dia dengan menghabiskan begitu banyak usianya untuk ngamatin bus. Iya, itu aku istilahnya kayak kalau kembalikan dari generalis itu dia kayak intelektual rekursif gitu loh, yang dia selalu kembali terus-menerus mengamati sesuatu justru untuk memahami dunia, bukan orang yang menghubungkan. Dan itu kemampuan yang langka menurutku. Orang yang bisa menzoom in dari skala yang mikro kemudian membawanya ke skala makro. Kalau kita baca bukunya Pak Faizi itu kayak gitu. Dia bisa dari spion membuat kita bercermin dengan sesuatu yang besar. Jadi ada cara kefasihan, keandalan untuk mobilitas skala mikro makro seperti itu justru karena dia memahami dunia bus. Kita bisa salah kalau kita punya pengetahuan saja, dan bisa salah memahami perbesan karena perbes berubah, tapi kita masih menggunakan satu perspektif yang sebetulnya berbeda. Jadi
itu yang menurutku menarik gitu. Terkait dengan apa yang teman-teman rencanakan, sama saya kira kalau kita misalnya meminjam bus sebagai sebuah analogi untuk Madura kan juga berubah gitu, maksudnya berubah dan seringkali kita membaca Madura mungkin teman-teman tuh dengan perspektif yang bisa macam-macam, tapi bisa nggak memadai justru karena kondisi material yang mau dibaca serba geser, sementara kita masih menggunakan kacamata, bisa berubah-berubah kacamatanya, dibikin canggih, tapi membayangkan Madura yang berhenti gitu, padahal Madura sudah bergeser gitu. Jadi bukan bahwa kacamatanya salah, tapi dia sudah membaca sesuatu yang sudah bergeser. Nah, dalam kondisi seperti itu selalu penting untuk juga melampaui pandangan-pandangan yang sangat generalis seperti itu. Apalagi di situasi dunia yang sangat digital, kita tuh harus selalu menunjukkan diri kita mengetahui banyak hal gitu. Kayak harus paham macam-macam gitu, yang besar-besar gitu, membaca sesuatu, tapi kemudian kita tampak menyadari bahwa yang kita baca sebenarnya sudah berubah jauh dari yang kondisi realnya. Nah, apa yang dilakukan Pak Fauzi menurutku menarik sekali gitu. Dia menjadi seorang yang sangat rekursif. Dia selalu mengulangi sesuatu dan melihat perubahan itu sehingga memberikan materi, subjek pengetahuan yang menarik untuk kita membacanya gitu, karena dia punya sangat detail gitu, dan dia kembali mengetahui perubahan dari kereta api ke bus ini dan bus ini dan segala macam gitu. Jadi justru tidak menggunakan pengetahuan tertentu untuk membaca bus, tapi juga memahami bahwa dunia bus ini berubah gitu. Jadi apapun nanti perspektif yang dia pakai baca, dia bisa paham bahwa perspektif ini juga harus selalu melihat konteks apa yang dia baca. Kurang lebih itu. Saya nggak tahu bertanya apa enggak, tapi ini tanggapan dari pembacaan saya dan apa yang saya dengar tadi. Terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi Kiai Faizi. Terima kasih Mas Aan. Saya tuh pernah, mungkin ya, benar apa enggak ya saya enggak ingat, ada orang yang istilahnya menjuluki saya itu guru besar remeh-temeh. Jadi guru besar remeh-temeh katanya. Biasanya kan guru besar itu kan gini, guru besar atau profesor itu kan ahli di bidang sesuatu dan cuma itu aja. Saya mungkin ya ahli, tapi yang saya ahli itu kan urusan remeh-temeh, urusan karacis, urusan ini, urusan apa yang mungkin enggak penting dibicarakan. Cuma karena didukung dan ditopang oleh rasa ingin tahu, penasaran, kesukaan, hobi, gumpul jadi satu, ya sudah solid semuanya akhirnya. Nah, muncul pertanyaan seperti ini. Dulu ketika saya kecil, kenapa tidak ada satupun bis yang plat M? Kenapa kok semua bis itu plat N? Mana nih orang Madura? Lah itu, Pelita Mas itu punya orang Madura, tapi kok plat N? Pelita Mas itu punya orang Pasongsongan, tapi platnya N. Jadi saya membayangkan apa ya yang bisa dibanggakan orang Madura kalau pergi ke luar Madura. Pikiran saya begitu. Ternyata satu pun tidak ada bis yang plat M. Sampai akhirnya Madura United beli bis baru plat M. Kemudian Almuna Travel bikin travel baru ada plat M. Cuma itu aja. Dan saya membayangkan kok nggak ada ya. Nah, balik ke zaman dulu, saya ingat dulu itu sangat inferior sekali orang-orang melihat Madura. Bahkan orang Madura pun. Jadi ketika orang Madura nyebrang ke Surabaya, bahkan orang Madura malu pakai plat M. Kenapa? Karena Madura itu begini, biasanya penumpangnya suka begini, kalau di Surabaya sering melanggar. Sampai orang-orang kayak kita ini pakai plat M pun malu. Jadi ada masalah dengan soal inferioritas dan stereotip itu tentang plat M. Sampai berpikir begitu saya. Sekarang udah berubah. Jadi di mana-mana orang mulai membanggakan Sawah Lunto Pride. Jadi mereka pakai tagar-tagar gitu. Madura Pride, Sawah Lunto Pride, Aceh Pride, pakai istilah begitu. Mereka mulai membanggakan ke daerahnya. Dan di Madura sampai saat ini masih belum ada bis yang platnya M, yang land gitu loh. Ini bagi saya
adalah sebuah kenyataan bahwa orang-orang yang kadang-kadang minder mengaku kemadurannya itu sebetulnya punya masalah yang serius. Makanya saya tertarik sekali ketika membaca tulisannya Saiful itu The Madurology. Jadi dia membantah tesis yang digunakan oleh Pak Kunto Wijoyo bahwa Madura itu agraris. Enggak agraris. Pak Kunto menulis Madura sebagai bagian dari agraria Jawa dan sama sekali tidak membicarakan kemaritimannya. Nah, kami itu punya komunitas juga yang karena kami ini sering diledek kalau bilang, iya saya dari kalau tidak manu. Lah, apa salahnya dengan orang Batak bilang, aku kan tidak bisa bulan September, kan sama aja toh. Tapi kenapa mereka tidak diledek? Kenapa mereka meledek kami? Akhirnya kami bikin komunitas yang kerjanya gulani ka entar kajebe gitu ya, bemajebe gitu loh. Jadi kami itu melakukan perlawanan begitu. Ini ya dilihat dalam dunia perbisan. Jadi saya kadang-kadang melihat benar kalau tadi dikatakan Mas Aan, sekarang sudah berubah. Makanya kita harus ikut juga. Kalau dulu orang melihat bis turun ke bak coba ke. Cereng ben laulai 10 tahun saya nampak bis. Tiba-tiba dia bikin seperti itu. Justru sekarang pilot trayek terbesar itu di Madura. Jadi orang, saya nampak bis Madura, bak coba. Yang dia naikin AKSN Air tujuan Surabaya, itu pun cuma 1 kali dalam 5 tahun. Terus dia bikin statement begitu. Cobalah Anda kalian semuanya itu pergi ke Jakarta naik bis dari Sumeneb. Itu ada yang tronton, ada yang sleeper, ada yang apa gitu. Nah bener, objeknya sudah berubah, kita masih pakai kacamata yang dulu. Nah ini yang mungkin kata Mas Aan sangat berbahaya kalau ia menjadi sebuah tulisan dan disampaikan oleh trendsetter, disampaikan oleh orang dan ternyata dia datanya salah gitu loh. Nah kebetulan begini Mas Aan, saya tuh memang suka mendokumentasikan yang remeh-temeh. Contohnya pokoknya yang remeh-temeh. Orang yang biasanya masuk akte Dukcapil kan yang baru lahir kayak Afnan ini kan langsung didaftarkan anaknya bikin ini. Tapi kalau orang yang meninggal kan jarang yang dilaporkan. Jarang sekali. Nah, saya itu yang tugasnya mencatat orang yang meninggal. Nah, iya. Kalau Oh iya, ya mungkin gitu. Jadi saya itu memang salah satu tujuannya nyatet yang tidak dicatat orang. Contohnya gini. Dulu punya kebiasaan saya mencatat plat nomor itu ya. Biasanya catat plat nomor ini bupati ini plat nomornya ini dipakai buat mobil Lexus apa Alphard apa. Kadang-kadang dipakai berapa kali. Jadi saya kalau yang gitu-gitu sebetulnya tahu tapi diam aja biar dikirain nggak tahu gitu loh. Terus kalau orang naik sepeda motor, saya punya itu ya diulang berkali-kali, memang diulang berkali-kali. Misalnya kalau dari Perenduan ke Pamekasan jaraknya hanya 20 km, enggak nyampe. Jaraknya itu 25 km. Durasi perjalanannya sekitar 30 menit. Saya salipkan dengan orang 25 orang enggak pakai lampu ekor. Ya. 16 enggak pakai spion. Itu bukan 1 kali, tapi berkali-kali yang saya nyatet begitu. Sehingga repetisi seperti itu bisa dijadikan kemungkinan gambaran. Oh ternyata gini, begini. Memang ruang itu, ruang yang tidak statis ya, bergerak. Kita tidak tahu karena kita mungkin di bandara. Tapi misalnya begini, orang yang nunggu misalnya gini, orang yang nunggu di bandara, dia itu bisa anteng berapa menit? Coba aja dihitung. Kita nggak ada kerjaan, dia anteng. Misalnya, kalau saya perhatikan mahasiswa masuk pertama kali, seandainya dia bawa handphone, dia buka handphone pertama kali kalau sudah 30 menit. Coba Anda perhatikan, coba Mas Royan, coba. Itu pas mulai ke cek ning WA. Coba mungkin sebelum 30 menit dia bisa anteng. Buktikan kalau sudah 30 menit. Lah emo lah saya ke Rias ya. Itu kalau saya perhatikan, saya kan karena dengerin dia, itu diulang-ulang, terus diulang-ulang. Lah, bahkan jangankan lampu ekor ya, klakson pun saya hitung. Saya pernah ngitung supir ngelakson dari Pacitan sampai Surabaya, dihitung berapa kali. Tak ketemu hitungnya, tong ya pakai tasbih itu, din itu, din gitu. Itu kan sangat iseng sekali.
Tapi kalau diulang-ulang nanti akan ketemu, oh ini begini, polanya begini. Kalau begini, polanya begini. Kalau begini, polanya begini. Begitu aja. Sampai nggih. Terutama teman-teman yang lebih muda. Saya merasa metode yang digunakan ini sebenarnya sesuatu yang jarang sekali lagi mau digunakan oleh generasi yang lebih muda. Dalam pengertian kita semua ini produk satu sistem pengetahuan yang merasa bahwa dunia ini digerakkan oleh ide gitu, sesuatu yang abstrak, pengetahuan gitu. Dan yang sangat berharga menurutku dari apa yang dilakukan oleh Pak Faizi adalah melihat dan melihat bahwa ya gagasan itu ada di materi gitu, di sesuatu yang melekat, kayak dia disebut tadi remeh-temeh, tapi sebenarnya enggak remeh-temeh gitu. Saya membayangkan itulah yang terjadi dengan para pendahulu kita, leluhur kita. Mereka enggak membaca buku tentang bagaimana cara bercocok tanam gitu, tapi mereka membaca gerak daun, gerak angin dan segala macam, dan kemudian akumulasi pengetahuan itu dari apa yang mereka alami. Dan kita sama sekali nggak punya pengetahuan itu sekarang sebetulnya. Jadi saya nggak melihat itu sebagai sesuatu yang sangat remeh-temeh. Itu sesuatu yang justru punya potensi sangat besar untuk mengembalikan kita kembali ke tanah, ke sesuatu yang lebih material gitu. Karena ya kita kehilangan kedaulatan sistem pengetahuan kita justru karena kita justru selalu mendewakan gagasan yang datang dari luar, yang terdengar canggih, sesuatu yang abstrak itu. Yang ketiga kita pakai juga baca kondisi materi kita sendiri, nggak bisa gitu, nggak nyambung. Nah, latihan-latihan seperti ini sebetulnya menarik banget menurutku justru karena kita jadi bisa terhubung dengan basis materi. Kalau kita nggak mau bilang ini sangat marxis gitu, sangat material, bahwa gagasan dunia itu digerakkan materi. Ide itu justru ada di benda-benda, di materi gitu. Dan saya tertarik karena justru itu yang saya selalu latih belakangan, justru ingin terhubung kembali dengan saya bertanya ke om-om saya, tante saya, nenek saya bagaimana cara membaca Arab pulang burung gitu. Mereka ngajari saya bahwa setiap daun itu adalah jarum jam gitu, bahwa kita dulu nggak diatur oleh kalender itu. Dan seperti yang tadi dicerita, sebenarnya kalau pola itu kemudian mampu dibaca, kita bisa menjadikannya sebagai pintu masuk untuk kembali kita berdaulat dengan sistem pengetahuan kita sendiri, dengan konteks kita sendiri gitu. Termasuk misalnya menavigasi situasi-situasi di mana urusan-urusan geopolitis yang kayak teman-teman Madura mungkin selalu ada stigma merasa inferior ketika disejajarkan dengan identitas yang lain, dan ancamannya bahwa kalau dia berada dalam situasi seperti itu kan identitas menjadi berbahaya, identitas alih-alih menjadi diteguhkan perbedaan kita untuk terhubung dengan orang lain, identitas bisa dipersenjatai untuk menyerang yang lain karena kita merasa berbeda gitu. Dan latihan yang menarik adalah dengan mencatat hal-hal kecil justru sebenarnya membuat kita terhubung. Kenapa kita penting berada di tanah ini? Karena kita memahami gitu. Buat saya justru itu hal yang sulit sekali dilakukan tapi butuh sekali dilakukan. Jadi mungkin orang bisa bicara soal gagasan-gagasan dekolonialisasi dengan sangat besar, tapi sebetulnya apa yang dilakukan itu adalah metode yang sangat mau terhubung terus-menerus tanpa merasa harus punya gagasan. Dan itu kita bisa baca dari tulisan-tulisan Pak Faizi yang tidak kita merasa ada seorang penulis yang sangat pretensius mau, dan itu kan agak berlawanan dengan bayangan umum, mungkin kayak seorang kiai tapi kayak tulisannya nggak berceramah gitu. Kayak kita diajak untuk mengalaminya langsung, dan justru dengan pengalaman itu kita jadi mendapatkan kebijaksanaan. Dan buat saya tulisan-tulisan Pak Faizi sangat bukan hanya sangat manusiawi gitu, tapi sangat rendah hati gitu, dan belajar sama hal-hal yang sifatnya tadi
jelas gitu basis materinya, alih-alih sangat konseptual, sangat abstrak yang penuh dengan sesuatu yang mungkin sangat tidak kontekstual dengan ruang di mana kita hidup justru masing-masing. Itu aja sih, makasih. Ada yang perlu ditanggapi lagi? Saya tidak perlu nanggapin, saya cuma informasikan buat teman-teman, insya Allah saya punya lagu akan dibawakan oleh salah satu band terkenal di Indonesia ini. Saya kasih bocoran ya, rapnya kayak gini. Saya kembali lagu kena. Itu ya, itu saya bikin lagu judulnya Cek Teh dengan lagu Bani Ananjer. sudah itu aja. Karena waktu sudah sampai, mungkin nanti bisa dilanjutkan di luar forum, teman-teman sekalian. Mohon maaf karena waktu kita sudah habis. Terima kasih Kiai Faizi sudah hadir di acara ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Aan. Terima kasih kawan-kawan semua sudah hadir dan menjadi pelengkap di acara MTN, persiapan MTN Lab Residensi Menulis Menggarami Tiga Praja ini. Jangan lupa besok malam masih ada acara terakhir yang akan ngisi Mbak Dr. Novi Kamalia. Beliau kemarin baru nyampe dari Eropa. Gitu aja teman-teman sekalian, terima kasih dan sampai jumpa.